Lah dapat undangan gitu. Terus kemudian tadi pagi saya pergi ke Madrasah Matoliul Huda Wonosepa, baru turun dari motor, saya di WA sama adik kelas saya di TBS, Ustadz Mahali namanya, yang orang Jepara, beliau alumni dari Al-Ahqaf, dari Yaman sana. Yang kebetulan beliau itu mendampingi daripada Habib Alwi ini selama perjalanan di sekitar Kudus, Semarang dan lain-lain. Lah katanya jelas banget, soalnya yang aku lagi batin ning Kudus jane mampir Al-Fatah lah kenal. Aku mikir ngono. Terus uniknya beliau itu langsung nelpon. Gus, ini kalau sedang sama Habib Alwi, beliau tuh tadi ngendikan bahwasanya bakdo maghrib itu beliau ada kosong, daripada kosong misal bisa silaturahim ke masyayikh yang ada di Kudus itu bisa manda. Terus kami usulkan nama Ya Ahmadi. Langsung tak jawab kan, lagi mikir dek mau ngono ke mampir Kudus Al-Fatah lagi kena, langsung ditelepon itu. Ya Fadol, bismillah. Fadol, monggo meriki. Silahkan nanti insya Allah kita cancel untuk bulanannya bocah-bocah orang apa-apa ketekanan habaib dari Hadramaut. Karena beliau itu Habib yang ilmu, bukan Habib sing hanya sekedar apa tabarukan, mbok jaluk idongone bib, nyondongone ben jodone kula cepak, ben kula pinter apalno Quran bar, bukan ngoten. Ini Habib yang memang takhususnya Habib ilmu. Karyanya banyak, diantaranya Syarah Arba'in Nawawi, kemudian mensyarahi Mandumatul Baiquniyah. Oh itu. Jadi kalau datang ke sini itu rencananya beliau itu nanti kajian ilmiah. Wah, ini memedasmu. Saya juga mikir iki sing diomongi Al-Fatah, sorogane glodal gradul ora. Kok diomongi kajian tentang mustolah hadis. Konslet, Bro. Nah, tapi rak apa-apa, penting sing penting napa? Dapat ilmunya. Saya oke, deal bismillah. Terus saya matur sama yang nelpon tadi, ngapunten, Habib pantasnya dibisaroi berapa? Jelas ini. Jadi beliau mengatakan, wah Habib tidak seperti itu. Paringi lah, boten lah, ya berak ngono Pak. Kudune ya kene sing pangerten. Pokoknya saya minta jenengan kasih kabar saya kira-kira pantasnya pinten. Terus beliau menjawab, yo nek pantasnya sekian ngoten. Dan itu masih jangkauan kita banget nah. Dari mana takziran sepisan clear dengan dua orang takziran. Aslinya lo ya, uang takziranmu itu Masya Allah tuh benar nih. Iso tiga bisa ya Habaib. Akhirnya setelah kita koordinasi sana sini, Mas Ulil, kemudian Mas Yunas dan lain-lain, sampai sama Abuya, sampai sama Umi dan lain-lain. Akhirnya kita putuskan bismillah demi menghormati Habaib yang belum tentu datang lagi ke Indonesia. Apalagi ini Habibnya produktif. Dalam artinya memang yang dikedepankan adalah ilmu. Jadi ngomongin ilmu terus. Nah itu kita putuskan tidak libur. Lalu kemudian kita sudah sebar semacam undangan ya. Semacam undangan kemana-mana. Tiba siang-siang sampai sini. Saya dikabari. Saya nanya, Ustadz kalau beli kitab beliau nanti percetakannya ada yang datang apa enggak? Ternyata ada percetakannya dari Jogja, percetakan yang nyetak kitab beliau. Per eksemplarnya sekitar 30.000 sampai 50.000. Karepku kan tolong disediakan kitab sejumlah bocah Al-Fatah, nanti biar tabarukan dengan cara beli kitab tersebut. Kan insya Allah kan enteng, ngetokno 1.000 untuk 2-3 kitab kan enteng toh. Saya mikirnya seperti itu. Loh dadak ngisore itu malah Gus niki ada Habib Fulan mau ngomong sama antum. Waduh Habib iki. Saya pernah kasus sama Habib ini. Jadi niki pembelajaran buat kita semua. Apa sebelum ke cerita lanjutannya nggih. Habib yang ada di sekitar kita hukumnya wajib kita hormati. Paham mboten? Habib yang ada di sekitar kita apapun marganya, alim, arep bodoh, arep tukang ngapusi, arep tukang garong. Misal ngapunten nek wonten, misal terkenal ahli maksiat ngapunten nek wonten wajib napa? Dihormati. Itu garis besarnya.
Kedua, sikapnya belum tentu harus kita ikuti. Iki sangu banget kanggo sampean ben ora dihapusi Habib. Habib itu sama-sama manusia. Ingat ya. Tak beleni meneh. Sing pertama napa? Semua Habib wajib kita hormati dengan segala macam jenis sifat-sifatnya. Dan yang kedua, kita harus sadari Habib juga manusia. Artinya apa? Ada oknum-oknum jelas-jelas Habib, jelas-jelas nasabnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan nasabnya untuk mengintimidasi orang-orang tolol dan bodoh-bodoh seperti kita. Nah, makanya sampean kudu alim. Paham di sini? Nah, ini ki mau aku gunakno kengalimanku. Waduh jang. Lama kakak boten. Saya gunakan ilmu saya. Saya hormat beliau, tapi kalau saya ketemu ndak mau. Repot didalilin teh amek. Engko langsung di napa istilahnya? Kamu enggak seneng Habib, kamu enggak seneng. Kan enggak seneng lak liwis ora seneng kabeh. Saya juga seneng cinta sama gurunya Habib Umar bin Hafid. Enggak tak cetakno muridnya Habib Umar bin Hafid. Nah, Habib ini langsung di belakang telepon, sana beraninya berapa? Terus krungu banget suara itu, sana beraninya berapa untuk bisaroin Profesor Alwi? Sana bisa beraninya berapa? Tak jawab, kita pondok kecil, anak orangnya hanya sedikit, paling segini Beb. Terus dari belakang dia bilang, minimal seginilah, 2 kali lipatnya daripada yang kita siapkan. Mungkin kan bayangannya separuh untuk pengisi, separuh untuk beliau kan gitu kan ya. 2 kali lipatnya. Langsung tak jawab, kalau segitu enggak dulu deh, mending segini, kita berani segitu. Terus Mbak Doniku telepon ditutup, ada WA selanjutnya. WA selanjutnya gini, dari Ustadz Mahali mengatakan, apunten Gus, Habib yang tadi, yang mematok harga ngergani, mau ketemu sama antum. Terus tak jawab, ketemunya kapan, sekarang apa nanti malam, sekalian sama Habib Alwi. Kalau sekarang saya tidak mau. Sekarang yang saya mau temui cuma antum sama Habib Alwi. Kalau sama Habib Fulan saya tidak mau. Fadol silahkan dipikirkan. Indikasi mau dibatalkan itu sudah ada jam pinten loh, jam setengah kali ya. Jam 1/4 lah, jam 1/4. Wah, akhirnya digetak. Ini digetakin ngeten kula di teleponnya. Kenapa antum tidak mau bertemu sama ana? Jawabnya aku, ndelalah sing metu omongan. Napa? Kula mboten mantun Bib kepanggih jenengan daripada masalah. Kita pakai mantek, Bro. Pakai mantek, kula mboten mantun kepanggih jenengan daripada kula kathah masalah. Berarti ana batalkan ini. Fadol Bib terserah, tapi kita juga terima kasih. Alhamdulillah sudah kita siapkan semuanya. Kita seperti ini sudah diberi kesempatan untuk bisa menikmati senengnya dengan kerawan Habib. Walaupun dalam hati saya mengatakan ora sido. Aku beri kode. Kekal, batal, pateni. Wala salam, wala kalam. Nah, dan ternyata nanti malam ini adalah malam Jumat awal bulan yang biasanya diagendakan Habib Abdurrahman Al-Jufri. Makanya nanti tolong dikondisikan. Boh piye carane, sebagian ada yang di pondok, sebagian monggo mangkat rono. Nah, kaitannya dengan Habib Amang itu apa? Wah, ini bingung menah iki. Intinya Habib Abdurrahman Al-Jufri itu punya majlis yang bisa kita katakan majelisnya Imam Haddad di Kudus ya, tempatnya Habib Abdurrahman Al-Jufri. Berarti anjen Pak Terah Al-Fatah itu kudune rono. Nanti malam berangkat mbah piye carane kudu tutup kabeh tekan gini Habib Amang. Paham? Setelah ini ya. Paham nggih? Saged bisa mengusahakan ini tim sopir-sopir wanita orang nyeleng ini Azril. Nah, ngoten nggih, wis cetha-cethanan mawon. Tulung nggih mangke gini Habib Abdurrahman. Dan di tempatnya Habib Abdurrahman itu adalah tempat yang sangat berkah. Jadi bukan krono niku wau apa krono rak sida karo Habib Alwi dung gini Habib Amang mboten. Memang skenarionya Allah seperti itu saya kira. Awak dhewe
kudu melu rak ketang sepisan-sepisan tenggene Habib Abdurrahman Al-Jufri. Anjen wong beliau sering ke sini kok. Beliau setiap selapan ke sini, kita juga harus balas ke sana. Dan bahwa napa istilah jajan piyambak, mboten usah berharap napa istilah karena mesti kurang. Saya kira nek bocah sak pondok melu mesti kurang kono ya. Nah, mesti kurang. Nanti ada perwakilan Habib ini kami sak pondok angger muni ngono. Sapa mangke? Mas Cupong nggih. Kami sak pondok ke tempat ini. Allah berkahi jenengan sesuai dawuh Gus Hanik. Terima kasih sekali lagi atas keridoannya. Terima kasih atas keterpaksaannya gak sudah mulai. Ya, insya Allah buat nopo-nopo nggih. Anggap saja ini adalah skenario dari Allah yang diinginkan oleh Imam Haddad. Karena bagaimanapun ta'aluk kita dengan Imam Haddad itu sangat luar biasa. Ta'aluk kita dengan Habib Ali Al-Habsyi sangat luar biasa. Tapi pelajaran niku mau ketemu sama Habib-Habib yang seperti itu, ojo kuwatir, kualat sing penting balesmu mboten niat napa? Orang niat ngelarakno Habib, orang niat ngenyek Habib. Yang kita nggak seneng kan sifatnya saja kan, kayak mau apa nama istilahnya, makelari, memakelarkan dakwah, lalu kemudian dia dapat bagian. Walau alam dapat bagian apa enggak saya nggak paham. Mungkin bagian nganggo anak yatim kan harusnya dijelaskan dari awal ya. Kayak Anwar Zahid jelas beliau mengatakan mematok harga segini, tapi untuk kepentingan pondok, untuk pembangunan, untuk makan bocah-bocah yatim. Apakah kita harus nunggu yatim dulu biar paham? Naudzubillah min dalik. Darjok banget ya kita ya. Nggih, paham nggih. Nanti habis ini monggo ba'da Isya ke tempatnya Habib Abdurrahman Al-Jufri, tapi tetap sebagian ada yang di pondok yang dijaga ini. Dan terima kasih, semoga insya Allah juhduna makbul, insya Allah. Juhduna apa yang kita laksanakan, apa yang kita siapkan makbul. Tapi yang anehnya, sore tadi Profesor Alwi, Dr. Alwi itu voice note ke saya, ya tak gini menurut saya. Voice note ke saya, dan beliau mengatakan insya Allah mendoakan kita. Yang pertama mendoakan kita dan semua warga Al-Fatah, dan senajan gak diparani, gitu. Tapi beliau ada harapan kepengen kesini. Wah, itu sing repot. Wes siap, kau siap nih kapan? Saya sempat tanya sama Ustadz Abdul Rauf yang mengawal. Kira-kira kalau besok pagi ada jadwal enggak? Kalau pagi kayaknya kosong Gus. Harusnya ini tadi habis maghrib ini saya harus ke tempat beliau, di tempat penginapan beliau. Tapi saya kira saya jawab ngapunten kersane Habib istirahat biar nanti malam ke Qudsiyah siap ngono. Wes ojo gelo, ojo pripun-pripun. Sudah pernah kita rasakan bersama-sama demi nopo? Bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi dan Ahli Bait tidak berkurang. Paham nggih? Macem-macem. Habib niku macem-macem. Makanya sampean ku sing ngalim ben ora dihapusi Habib-habib sing oknum. Paham nggih? Nah, tapi Habib juga manusia. Bon. Untuk Jabrul Khotir, bukan Jabrul Khotir, untuk melaksanakan kewajiban kita lanjutkan dengan ngaji kitab Tajridus Shoreh. Tapi sebelum ngaji Tajridus Shoreh, ini bisa kita informasikan, insya Allah minggu depan nih, Jun bener. Tanggal 10 jam kira-kira. Pagi siangnya belum tahu. Ya, pokoknya nanti minggu-minggu depan ini kita dalam mendukung ajeng kisah ziarah Makkah Madinah. Jadi pertama saya titip pondok, ya saya titip pondok ke semua orang yang ada di sini, sing ijek ono di Al-Fatah, tak titipi pondok dirumati saapi-apike, yo akhlake, yo kegiatane, yo ngelmune dan semuanya. Dan setelah kalian laksanakan itu, saya pasrahkan usaha kalian kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aja macam-macam, sing tak gandulan, sing tak pasrahi niku sampean tak pasrah ketinggine sinten? Gusti Allah. Makanya nek wonten napa-napa nglakoni sing rak genah yang tidak sesuai dengan ridhonya Abuya, tidak sesuai dengan ridho guru, ya siap-siap menerima konsekuensinya, karena kita menggantungkan niat dan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok dahake Gus jenengan ora dahake, wong berilmu ngonten niku carane. Tenan. Wong berilmu ngono. Ya, jadi silahkan dinikmati fase
ketidakhadiran kami secara fisik, tapi dinikmati apa? Kehadiran kami secara ruhaniyah. Nah, ini loh. Kami selalu hadir. Ada enggak di hati Anda? Ada enggak Rasulullah di hati Anda? Ada enggak Allah Subhanahu wa taala di pikiran Anda? Nek wonten insyaallah titipannya akan selesai, amanahnya akan dilaksanakan dengan baik, tidak digunakan yang tidak baik. Paham nggih? Jadi niku yang insyaallah nanti kita semua, saya minta sampean semua gandulke niat make ngeten mature. Ya Allah Gusti kula niat derek ziarah kalih kesane kalih Abuya. Mangke gen ketut sampean. Abuya donga apa? Ketut. Saya donga napa? Ketut. Ngono nggih, mangke diniatke mulai saiki. Saling emut-emutan, eling-elingan kula sing umroh kalih sing ziarah gusane kalih Abuya, tapi kula nderek niat kados ingkang diniatake Abuya kalih Gus Hanik. Paham nggih? Pengaruh besar itu. Nanti harapannya apa? Oh, Hanik rene nggawa jeneng si Syifa, ndi Bang? Syifa ta Syifa? Mana? Ah, gimana Nduk kabare Nduk? Mboten Nduk cah lanang. Syifa. Dikenal sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelem ta mboten dikenal Kanjeng Nabi. Nah, sing lanang ya. Nah, sing lanang tuh benar. Nanti ikut futsalan. Terus apa lagi? Oh, ada Al-Fatah, mana Al-Fatah? Siapa Zufar santri Al-Fatah? Nah, ngoten. Di depan Ka'bah saya di multazam tiba-tiba doa Allah Subhanahu wa taala melihat hati saya sedang nyebut santri Al-Fatah misalnya seperti itu. Sapa meneh cahanya iki jenenge aneh-aneh. Sapa di? Geleng-geleng di. Sinten? Sakit. Rizki maksudnya. Nizar, terus sinten malih? Niki? Dalam? Adil. Diadili sinten? Nah, tiba-tiba ada Adil, saudara gede Sayyidina Utsman. Wah, iki bakale sanad Qur'ane nyambung tekan aku. Ya kan nonton niku. Karena kita sanad Al-Qur'annya nyambung sampai siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Ngoten, diniatke nggih. Nanti diwarai ingkang alit-alit diwarai niat. Piye carane gandulke niat ziarah mangke. Kalih dalem ngoten. Alhamdulillah. Semua disyukuri. Mangke dongano nggih khususnya yang baru-baru yang santri anyar derek tegene Habib Abdurrahman sing gede-gede ra usah ra apa-apa kakean majelis kowe kok dipereni karo cah cilik-cilik. Nggih, pun kakean majelis dung kebak barokah dhewe. Bang, Jepang wajib ikut, Bang, biar enggak jadi Wahabi kau. Allah karim. Pun kita lanjutkan. Tekan pundi nggih. Luqata sampun. Satu hadis kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Saestu nggih ampun gelo niki wau ya. Kasus hari ini jangan menyalahkan saya, jangan menyalahkan takdir. Kullun fi khair. Kanjeng Nabi niku nate ngendikan ajban li amril mukmin. Mukmin itu luar biasa. Arep untuk musibah yo ape, arep untuk kenikmatan yo ape. Karena kalau dapat musibah dia ingatnya kembali kepada Allah. Begitu juga kalau dapat nikmat ingatnya kembali sama Allah. Lah kita ini di fase yang mana? Tergantung Anda. Kalau saya di fase syukur, seneng. Di fase syukur yang wah bocah ra oleh mulai, seneng aku padha ijek rame kan ngoten. Iku seneng. Kanggo sampean musibah ya lah terserah, perspektif berbeda. Kalau Anda di posisi saya seneng pasti ya. Bocah ra sida mulai, mari kita tindas lagi. Datang ngeluweh mawon, ngapunten. Nanti suwun ke ngapunten nggih kalih tiang-tiang sepah ingkang pun berharap untuk menunggu kedatangan sang Adinda. Sang Ananda kok Adinda. Siapa pengen mantuk? Lu pengen kapan? Besok nggih, Kamis yang belakang nggih. Nah, tapi nunggu saya pergi dulu ya. Insya Allah. Pasti pulang, jangan khawatir. Insya Allah semuanya sehat walafiat. Safe.
Seva sing niki sinten? Mukni. Mukni Labib. Sing nikof Atah nggih. Terus apa neh? Ya iki. Ingkinge. Sol. Apa? Widi, comel kedua. Di comel, Mel di comel. Medit roti. Medit roti, kono ngeson. Allah kari. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsu tsamin wal 20 utawi kiku hadis kang kaping 28. An Abi Musa den riwayatake saking sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dawuh sapa sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Suila dipun takleti atau den takoni. Alhamdulillah. Suila den takoni an-nabiyyu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An asya'a saking pira-pira perkara. An asya'a saking pira-pira perkara kariha. Leres niku ora bener ya? Kariha kang gething sinten Kanjeng Nabi. Tak beleni meneh suila dipun tangkleti an Nabi sinten Kanjeng Nabi an asya'a saking pira-pira perkara kariha kang gething sinten Kanjeng Nabi ha ing asya'. Ha ing asya. Falamma ukthira mongko nalikane den akeh-akehake apa takonan ngoten. Falamma ukthira mongko nalikane den akeh-akehake apa soal takonan alaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba mongko duka-duka marah-marah sinten Kanjeng Nabi. Ghadiba mongko duka-duka marah-marah sinten Kanjeng Nabi. Tsumma qala nuli keri-keri dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh ngeten, salu padha takon sapa sira kabeh. Niki cahanyar mboten nonton sing seneng futsal ya. Diracuni aja, jak futsalan, pokoknya rak futsalan takziran. Masya Allah. Seva itu Shevchenko kan, segini. Loh, dulu ada pemain top dunia namanya Shevchenko. Nah, jadi julukannya Seva. Loh. Kita lihat apakah bisa ngegol kan, atau meleyot nanti. Salu. Hati-hati. Bahaya. Salu padha takon sapa sira kabeh ni ing ingsun. Amma saking barang syi'tum kang karep sapa sira kabeh. Syi'tum kang karep sapa sira kabeh. Qala mongko matur rajulun sapa wong lanang. Nah, rajul ini di dalam syarahnya namanya Abdullah. Kobin sapa maki ketawi sing wingkinge. Man utawi sinten abi niku bapak kula. Bapak kula jenenge sinten jeneng Nabi. Ngetes Kanjeng Nabi perkara ora penting ya. Apa jangan-jangan anak yang enggak jelas apa gimana? Man utawi sinten abi iku bapak kula. Kala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Abuka utawi bapakmu Hudzafatu iku Hudzafah. Jadi jenenge sapa iki mau? Abdullah bin Hudzafah. Faqoma mongko ngadeg akharu sapa wong lanang liya. Akharu sapa wong lanang liya. Faqala mongko matur sapa akhar. Nah niki wong niki rajul yang kedua namanya Sa'ad ibn Salim. Sa'ad ibn Salim. Faqala mongko matur sapa akhar. Man utawi sinten
Abi iku bapak kula ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mongko jawab sinten Kanjeng Nabi. Abuka utawi bapakmu Salimun niku Salim. Maula Syaibata. Kang dadi maulane utawa budake Syaibah. Falamma ra'a mongko nalikane perso. Falamma ra'a mongko nalikane perso Umaru sapa Sayyidina Umar. Ma ing barang fi wajhihi kang tetep ing dalem wajahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mongko matur sapa Umar. Mature ngeten, ya Rasulullah do Kanjeng Nabi. Inna sak temene kita natubu iku nyuwun bali utawa taubat nek pun gampange ngono. Inna sak temene kita natubu niku taubat nyuwun bali sapa kita ilallahi marang Gusti Allah azza wa jalla. Hadis ini masih kaitannya dengan babul ilmi. Jadi ada suatu cerita yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari berkata, suatu saat Kanjeng Nabi itu pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang sesuatu hal. Sampai-sampai Kanjeng Nabi ini kurang remen. Jadi mungkin posisinya Kanjeng Nabi itu sedang ngajar seperti ini. Setelah ngajar kemudian apa? Ada sahabat yang bertanya. Tapi tanyanya itu perkara-perkara yang tidak disenengin. Maka di sini perlu kita ketahui apa iku sing ditakokno kok ngasih Kanjeng Nabi rak remen. Nah di sini tidak begitu jelas, cuman syarahnya mengatakan gini. Rubbama kana fihi syai'un sababan li tahrimi syai'in 'alal muslimin fayulhiquhum bihi al-masyaqqa aw ghairu dzalik. Mungkin pertanyaannya adalah menanyakan sesuatu hal yang mana kalau dijawab oleh Kanjeng Nabi justru akan memberatkan orang lain yang tidak bertanya. Kadang kan wonten niku ana kejadian wong tukaran podo-podo ngaji ngene Kiai Fulan. Lalu perkara ini orang tukaran ini salah satunya bertanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai kula gadah tiyang tangga resene rak karuan, ayame teng telek gini jogane kula tapi mboten nate ngapura. Niki ayame kula napake, misalnya seperti itu. Niki kalau kiyaine rada delondong ya jauh sembelih ae pangan sedekahno wonge kan ngoten ya. Lah ini kadang kiai itu sulitnya di situ. Pernah suatu saat di Kudus ada sebelum sekarang marak masjid-masjid saat kejumatan ya. Dulu termasuk salah satunya mazhabnya Kudus niku kalau Jumatan, ada masjid bikin Jumatan, maka jarak 1 kilo dari minimal ya 1 kilo dari masjid tersebut tidak boleh ngadakan Jumatan. Nek ra salah ngoten ya Om Jun bener ya. Maka kadang beberapa pengurus takmir masjid itu sowan ke Kiai Fulan. Maka Kiai Fulan menfatwakan apa haram, gak oleh. Cari kiai lain. Oh ya di sapa ora oleh. Oleh kok. Lah, ini yang bikin masalah. Dia tanya sama kiai lokal dikatakan haram, tapi dia nanya sama kiai daerah lain yang tidak tahu kondisi daerah tersebut. Nah, akhirnya malah menjadi berat. Makanya hati-hati nek jadi kiai dipun paringi kesempatan untuk berfatwa, jangan sampai gampang-gampang menfatwakan sesuatu. Lah ini mungkin seperti itu. Kanjeng Nabi merasa tidak nyaman untuk menjelaskan hal yang ditanyakan sama para sahabat. Lah ketika semakin lama pertanyaannya bertubi-tubi, ghadiba. Kanjeng Nabi niku apa? Emosi. Nah ini jangan sampai salah kira Kanjeng Nabi mboten nate duka mboten. Mate, mesti nate. Wuqu'ul a'radil syariah. Nabi niku bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia biasa, tapi tanpa mengurangi derajat kenabian beliau. Nah, saking gregetene Kanjeng Nabi, beliau dawuh dengan suara lantang, "Saluni amma syi'tum." Wis takon sembarang ayo kene. Tak tatakine kabeh. Waduh kasarane.
Apa? Kamu mau nanya apa? Tak jawab, sisa dene rasakno kabeh. Pikire, Kanjeng Nabi. Maka ada tiba-tiba orang nyelonong. Abdullah ibn Hudzafah. Abdullah ibn Hudzafah ini perlu diketahui adalah Ar-Rasul ila Kisra, seseorang yang memang diutus oleh Kanjeng Nabi menuju ke Kaisaran Romawi mengajak dakwah masuk Islam. Abdullah itu menanyanya genah. Nabi, bapak kula sinten? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nek aku dadi kiai ne, kakakmu apa karekan ngono ora? Delok kakakmu duwe meripat ta ora kan ngoten. Saat itu Kanjeng Nabi terpaksa menjawab, Abu Hudzafah, bapakmu ku jenenge Hudzafah, ora usah takon neh. Ono wong takon. Orang lain namanya Abdullah bin sama Sa'ad bin Salim. Tanyanya sama, "Man abi ya Rasulullah?" La ilaha illallah. Wes ketok emosi jadi takoni pertanyaan yang sama. Abu Kak Salim Maula Syaibah, bapakmu ku Salim tuana dadi budake keluarga Syaibah. Wes puas. Waduh. Maka ketika akhirnya itu ada yang cerdas, Sayyidina Umar bin Khattab melihat, waduh Nabi emosi jadi takoni ya. Akhirnya apa yang dikatakan beliau? Ya Rasulullah inna natubu ilallah. Nabi sampun, kula tobat mon sedaya niki tobat bar mawon ora usah kakean takon. Monggo jamaah kondur. Nabi duka. Jadi di dalam suatu riwayat yang lain Sayyidina Umar ini malah lebih ekstrim lagi bahasanya. Jadi wa fi hadithi Anas ba'da anna Umar baraka ala rukbatayhi, sampai Sayyidina Umar itu melihat kondisinya Kanjeng Nabi yang begitu marah, sampai marahnya Kanjeng Nabi ampun di hadapan Kanjeng Nabi, deprok tenggene samparane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun sampun mboten usah dijawab, wong kemplu-kemplu ora usah dijawab. Dijawab sama Sayyidina Umar ngenten. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Pun cekap jeneng Nabi pun mboten usah diterus-teruske. Mentok niki jenengan nek duka-duka niki adab medun niki. Nah ngono lho. Sing takon ora eling sing nek sing ditakoni niki napa nguwalati ngoten ya. Sekali duka kan gunung Jabal Abi Qubais diangkat dibrukno kan ngoten ya. Mereka lupa kalau kondisinya itu sedang yang enggak baik-baik saja. Makanya nek karo Nabi niku hati-hati. Lah ini ada pelajaran penting bagi kita. Ketika kita melihat guru kita, guru yang benar-benar guru nggih. Mboten hanya sekedar guru geografi, kimia dan lain-lain ya. Fisika. Iku kalau memang betul-betul melihat guru, semua guru mata pelajaran apapun itu, kalau sedang dalam kondisi marah jangan sampai bertanya, hati-hati. Kadang gini, yang perlu kita percayai adalah kalau kita tidak bisa husnudzon sama guru tersebut, misal guru kimia, ya, guru umum ya, atau guru PKN, apapun PKN tak iso iku husnudzon niku jalut kok soalnya apalane apa ya, guru apa ya? Bahasa Inggris lah, bahasa Inggris yang kelas 10 Pak Jabar gitu. Pak Jabar itu kan orangnya bois toh. Misalnya Anda tidak bisa husnudzon sama beliau, wah masuk ahli ibadah wong ini kan misalnya. Maka minimal husnudzonnya bagaimana? Orang ini adalah orang yang lebih tua daripada saya. Dan sementara di hadis lain, Kanjeng Nabi ngendikan al barokah ma'a akabirikum, berkah itu sama orang-orang tua. Berarti al kuwalat ma'a akabirikum, kuwalat iku ya karo wong tua, wani-wani karo wong sing sepo-sepo ya dadekno kuwalat. Maka itu jalan tengahnya untuk kita bisa husnudzon sama guru apapun yang mengajar kita, guru falak, guru tafsir, apalagi guru hadis, dan itu harus kita hormati. Enggak harus guru agama yang harus kita hormati, tapi guru umum pun juga harus wajib kita hormati. Kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa yang ditanya sama sahabat itu tentang apa? Man abi. Ternyata di saat itu ada polemik tentang orang-orang yang membatalkan nasab orang lain. Nah, jadi cerita ini terulang di para habaib saat ini. Ba'alawi keturunannya para habaib, jadi kan ngeten nasabnya Al-Imam Ubaidillah ibn Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah ngoten nggih. Nah, Al-Imam Ubaidillah ini menurunnya itu ada menurunkan putra yang namanya Sayyid Alwi.
Nah, dari Sayyid Alwi ini akhirnya terkenalnya namanya Ba'alawi. Ada di situ semuanya, ada Imam Faqih Muqaddam dan lain-lain. Habib para habaib, Habib Ali Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Semua rotib yang kita baca itu nasabnya ke Al-Imam Alwi ibn Imam Ubaidillah. Hari-hari ini Al-Imam Ubaidillah ini dipertanyakan apakah ini benar-benar orang yang pernah ada atau orang yang hanya fiktif dibikin-bikin sama orang yang butuh nasab. Nah repot ini. Berarti nek bagi orang-orang yang nggak senang sama habaib, iku ngarani Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi Solo iku ora Habib, ora keturunan Kanjeng Nabi. Karena nasabnya nyambungnya kepada Ubaidillah. Ubaidillah ini orang fiktif loh. Sampai seperti itu. Lah polemik itu pernah terjadi di zaman Kanjeng Nabi. Orang-orang tuh sama-sama pada seneng untuk membatalkan nasab orang. Maka di sini wa kana sababus su'al ta'nu ba'dhin nas fi nasabi ba'dhim ala adatil jahiliyah. Ada yang membatal dulu di zaman itu ada polemik, orang mengatakan iki ra anakmu, bapakmu ra iku. Padahal asline bapak yo iku kan ngoten. Lha wong jahiliyah niku pripun nggih? Wong wedok siji dimetengi wong 10. Dan jen bingung ya. Loh, sampean tak mudeng. Wong wedok siji dimetengi wong 10. Terus nasabe pripun jale? Go kopyoan, koplok, opet. Lah, iki berarti anakmu. Seorang wanita, orang opet itu kan opet zaman dulu. Kali ini kan opet yang genah yang baik ini. Orang baik. Oh, bahaya. Jadi gitu ya, paham ya. Jadi polemik gitu. Masalah nasab polemik dan ini ternyata terulang berarti aku nek maca hadis iki kudu guyu berarti wong sing nakokno nasabe Ba'alawi iku kaya sedang nantang Kanjeng Nabi lho paham ta ora Kanjeng Nabi itu sampai marah takon bapake dhewe ku kepiye ta wong sing takon bapake dhewe diseneni apa meneh nakokno nasabe wong liya lha iki nama genah meneh hanya beralasan karena ada beberapa kitab, satu kitab yang tidak menyebutkan nama Al-Imam Ubaidillah atau Al-Imam Abdullah. Ini atas awak dewe pun di zaman akhir. Dan saya bisa katakan, saya mengindikasi dengan ilmu yang kita punya, bahwasanya orang-orang yang seperti itu namanya golongan nasibi. Orang-orang yang gerakan tidak senang sama dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Jadi atas ketemu sama orang-orang mengatakan tesis ini, ilmiah itu, jarke mawon. Seperti yang saya sampaikan di Masjid Agung. Buat apa kita menghina nasab para habaib, untungnya apa? Ya? Kalau memang mereka bukan keturunan Kanjeng Nabi, terus betapa ruginya kalau ternyata mereka keturunannya Kanjeng Nabi. Makanya husnudzon itu paling benar. Kalau memang mereka nasabnya salah, NU ini juga harusnya hancur karena ilmunya Hasyim Asy'ari itu juga ngambil dari para habaib. Ilmu yang ada di sini juga akan hancur karena Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di antara masyayikhnya jelas Syarif Al-Husaini dari Ba'alawi. Berarti nganggep guru-guru sanate awake dhewe niki putus kabeh. Naudzubillah min dzalik. Apa ya gelem putus-putus kaya ngoten niku. Ya wis kono putus dhewe lah sing penting ora usah ngejak-ngejak wong liya pun. Wallahu a'lamu bissawab. Persiapan niki mangke salat mboten usah salat napa? Mboten salah nggih mboten salah salat witir langsung gas karena insyaallah pahalanya witir di sini tidak sebanding dengan beratnya pahala yang ada di sana. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.